sekaligus presentator pertama, dan rekan saya Siti Najwa sebagai presentator kedua. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan materi yang berjudul tentang hukum Islam di Arab Saudi dan Mesir. Baik, pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi hari ini, yang pertama, hukum Islam di Arab Saudi dan hukum Islam di Mesir. Hukum Islam di Arab Saudi di Asia Timur Tengah. Saudi Arabia merupakan negara terbesar. Saudi Arabia merupakan negara yang bersejarah bagi umat Islam karena di sana terdapat dua kota yang diyakini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Arab Saudi juga menjadi negara tujuan umat muslim seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya. Sistem hukum Arab Saudi didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam muamalah mengacu pada hukum yang mengatur interaksi manusia jika seseorang menyalahgunakan hubungan itu akan menghadapi hukuman, yaitu hukuman di dunia dan hukuman setelah kematian atau di akhirat. Ini juga mengacu pada konstitusi yang mendasari negara, terutama Al-Quran dan hadis dalam memberikan hukuman di dunia. Telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Menurut penjelasan ayat Al-Quran tersebut, jika ada yang membunuh seseorang, pembalasan dikenakan pada pelakunya adalah qisas atau hukuman mati. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Najwa kepadanya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya masih tentang hukum Islam di Arab Saudi. Undang-undang yang dibentuk di Arab Saudi harus berdasarkan oleh ketetapan raja. Keputusan-keputusan yang dibentuk oleh raja harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Arab Saudi mempunyai kebijakan terhadap pelarangan mengemudi bagi perempuan Arab. Salah satu ketetapan yang diberlakukan di Arab Saudi adalah hukum perwalian laki-laki. Kemudian setelah puluhan tahun lamanya, fatwa tersebut bertahan demi menjaga eksistensi kaum perempuan Saudi Arabia. Nah, pada tanggal 26 September 2017, Raja Salman Ibnu Abdul Al-Aziz mengeluarkan keputusan agar perempuan diberi hak mengemudikan mobil sendiri. Meskipun keputusan ini berlaku efektif pada bulan Juni tahun 2018. Selanjutnya, materi kedua yaitu hukum Islam di Mesir. Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya, merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Semenjak merdeka, Mesir terus mengembangkan undang-undang negara dan memperbaruinya berdasarkan kemaslahatan syariat Islam yang dilandaskan pada pasal 2 Konstitusi Mesir tahun 1971 yang berbunyi, prinsip-prinsip syariat Islam adalah satu sumber ulama legislasi. Tanggal 11 Mei 1980 diubah menjadi prinsip syariat adalah sumber utama legislasi. Pada zaman modern seperti ini, semakin banyak terjadi kezaliman dan ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Permasalahan seperti ini tidak terjadi ketika Nabi hidup sehingga tidak ada hukum syariat yang menerangkannya. Begitu juga pada masa sahabat sehingga tidak ada ijtihad tentang hukum dari masalah tersebut. Sedangkan Islam tidak menginginkan adanya kecurangan dan kezaliman. Asmawi menegaskan bahwa undang-undang perkawinan, warisan dan wasiat diadopsi langsung dari prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, serta produk hukum yang paling baik dari berbagai mazhab yang ada. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami, sistem hukum Arab Saudi didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Menurut hukum Islam, kehidupan seseorang adalah hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Akibatnya, jika seseorang